Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang lain bisa mengajukan pertanyaan secara lisan. Kita ingin kenalan, kita ingin ngobrol-ngobrol. Nah, tetapi awalnya kita ingin mengajukan membuat konsepnya seperti close the door, seperti Deddy Corbuzier gitu. Saya tanya, nanti akan dijawab narasumber gitu. Tetapi pada perkembangannya narasumber kita, Bu Rina, sangat excited ingin menyampaikan paparan-paparan terkait materi yang cukup luas. Nah, maka dari itu akan ada sedikit paparan yang disampaikan dulu oleh Bu Rina Anita Indiana. Jadi nanti mungkin tidak selalu in between, tapi lebih banyak di akhir kita akan ngobrol bareng, kita akan diskusi. Oleh karena itu, langsung saja kita akan serahkan waktu dan kesempatan kepada Bu Rina Anita Indiana. Kepada Bu Rina saya persilakan. Selamat pagi, Bu Rina. Selamat pagi, Pak Reka. Silahkan, Oke. Bu Rina mau mengupas tuntas ya, setajam silet, mengiris-ngiris Iris sampai tipis saja, Pak. Iris tipis dulu ya. oh ya, silahkan Bu Rina. Kali ini apa yang akan dibahas pada pagi hari ini? Selamat pagi, Bapak Ibu yang sudah bergabung pagi-pagi ini ya. Harusnya jalan-jalan ya. Ini saya ada di kafe ini lagi nungguin minum. Kita santai aja ya, seperti biasa. Seperti yang disampaikan Pak Raika di awal bahwa ini adalah ngobrol-ngobrol santai. Apa yang kita bahas kali ini memang cukup ini ya, cukup apa? Saya jujur mengatakan ini berat ya. Pak Raika menawarkan pasal 6 atau pasal 9 atau yang lain. Kalau kita tidak berani pasal 6, yang lain aja Bu, kita coba aja Pak. Bismillah gitu ya. Kemudian memang ini adalah apa? Pasal yang paling banyak bersengketa ya. Berada di Undang-Undang PPN yang juga lebih banyak sengketa daripada Undang-Undang PPN lebih banyak bersengketa daripada Undang PPN ya. Koreksi semua berasal dari sini gitu ya. WP-WP yang apa inginnya kan mungkin biayanya diakui sebesar-besarnya, sedangkan di sudut pandang yang lain kan mungkin pihak pemeriksa atau KPP tidak demikian. Nah, gitu. Jadi mungkin kita mencoba ya membaca. Makanya saya tidak berani membuka infografis atau kita langsung pada pembahasan karena saya ingin word to word di undang-undang kita membacanya gitu ya. Jadi mungkin kita santai aja ya saya. Terus kemudian di audiens juga ada guru-guru kami yang sudah berjanji akan memberikan tambahan arahan sekiranya apa memang ada yang perlu ditambahkan dari materi kami gitu. Nah, ini saya akan mulai. Mungkin paparan saya nanti bila agak terlalu cepat atau bagaimana, mungkin nanti Pak Raika akan share juga di YouTube channelnya Pak Raika gitu ya. Jadi mungkin bisa di slow gitu. Kalau supaya nanti kita pembahasan dari sisi diskusinya lebih panjang. Nanti juga akan saya posting di IG saya, tapi IG saya belum ada. nanti IG dan YouTube saya mungkin kalau sudah ada. Siap, mungkin saya izin share screen Bapak Ibu. Apakah di layar sudah terlihat Terlihat slide-nya? Ibu. Oke, siap. Langsung saja ya. Mungkin slide saya aja cuma sekitar 330 slide. Perlu waktu perlu waktu mungkin 15 menit untuk paparan ini. Ya, topik yang kami ambil adalah deductible expense maupun biaya 3M dalam pajak. Tafsir pasal 6 ayat 1 aja ya, Undang-Undang PPh tentang biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Nanti untuk peraturan turunan mungkin kami tipis-tipis aja karena supaya ini menyangkut secara luas ke PPh dan pemotongan dan PPN gitu ya. Tapi di kulitnya, di tataran undang-undangnya gitu ya. Untuk mendalam semoga kita ada waktu karena mungkin kita akan selesai di sekitar setengah 12 atau jam 12. Demikian ya Pak Raja. Betul Ibu. Oke, siap. Oke. Nah, saya awali dengan sebenarnya 3M di sini tuh kita membicarakan tentang apa sih? Apa merek kaca rias atau apa gitu ya. Sebenarnya di pasal 6 ayat 1 itu disebutkan
yang kalau misalnya saya buat sebuah ini ya, sebuah rangkuman ya, mungkin seperti ini ya. Penghasilan bruto dikurangi biaya 3M ya, sama dengan penghasilan kena pajak. Nanti dikalikan tarif itu menjadi PPh terutang. Nah, kalau kita masuk pada langsung praktek pengisian SPT, mungkin kita akan masuk di sini ya, di sini ini laba versi komersial, terus kemudian nanti dikurangi penghasilan yang kena final, jadi dia penghasilannya sudah bersih, terus kemudian ada koreksi fiskal positif, negatif, kemudian ada penghasilan neto fiskal. Nanti penghasilan neto fiskal dikurangi apa? Kompensasi kerugian menjadi penghasilan kena pajak. Nah, mungkin awalnya dari situ. Ini saya mau ini Pak Reka, mohon izin saya memberikan apa ya, sejarah perjalanan dari pasal 6 Undang-Undang PPh ini. Silakan Bu Rina. Ya, dari sejak 1983 mungkin eh, di awal-awal ini ya, awal-awal sebelum ini kan official. Sejak self assessment kita mulai dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 83. Di situ kalau saya amati besarnya penghasilan kena pajak dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan meliputi. Ya, jadi kata-katanya hanya ini ya pada saat itu yang bisa dijadikan biaya 3M itu cuma ini sebenarnya. Di tahun 1983 meliputi, kita tidak boleh bergerak dari ini. Terus kemudian penyusutan, iuran, kerugian, sisa hasil usaha koperasi gitu ya. Terus kemudian pada step perubahan selanjutnya yaitu tahun 1994 itu sudah ada pembatasan hanya WPDN dan BUT. Yang tadi kan tidak ada. Jadi 3M ini tidak akan berlaku untuk WPLN kan gitu ya di sini. Terus kemudian di sini juga frasanya sudah menjadi termasuk terus kemudian biaya-biayanya juga cukup ada tambahan detail, ada tambahan pasal mengenai kerugian selisih kurs, nah penelitian dan beasiswa. Nah ini cukup menarik karena sebenarnya di sini tulisannya di sini A ini kan 3M ya. Jadi selain 3M yang di A ini ada tambahan di sini dan di sini, gitu ya. Ini saya overview untuk perjalanan ini ringkas saja karena kita nanti full pada saat di undang-undang terakhir. Nah, terus kemudian pada tahun 2000 minor aja kalau di sini perubahannya lebih tambahan pasal yaitu pada piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Jadi ada pengaturan lebih rinci di situ. Terus kemudian di tahun 2008, nah ini tahun 2008 dan sampai sekarang itu mungkin ini yang paling mayoritas kita pegang sampai saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Nah, di sini biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan naik ke atas ya, ke pasal 1. Yang dulunya masuk 1A dia naik. Biaya untuk mendapatkan dan menagih mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan. Nah, frasanya juga termasuk. Jadi luas ya. A, biaya secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Kegiatan usaha itu ya kegiatannya perusahaan untuk mendapatkan ini ya, mendapatkan laba usaha. Kegiatan perusahaan kan bertujuan mendapatkan laba ya. Biaya pembelian bahan, berkenaan dengan pekerjaan, biaya perjalanan, pengolahan limbah, asuransi, promosi ini pasal baru. Nah, kemudian biaya administrasi. Sebenarnya administrasi ini kan tidak berkaitan langsung, misalnya tidak menjadikan sebuah penjualan terjadi gitu kan enggak, itu kan biaya penjualan ya. Tapi biaya administrasi ini kan ATK di kantor gitu ya misalnya. Kalau di kantor tidak ada apa, tidak ada buku-buku yang buku tulis misalnya bolpen gitu ya, sesi penjualan tetap bisa jalan gitu. Tetapi karena tulisannya memang biaya langsung dan tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, maka biaya administrasi itu memang memang diizinkan. Nah, kemudian biaya pajak kecuali pajak penghasilan. Penyusutan, iuran, kerugian karena penjualan pengalihan harta. Ini saya overview sedikit karena nanti di sesi selanjutnya kita langsung betul-betul masuk ke bunyi pasal kata demi kata. Kita iris kata demi kata. Nah, kemudian ini piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih, sedikit saja perubahan redaksi. Terus kemudian ada tambahan bahwa debitur kecil tidak perlu melakukan semua persyaratan yang di atas.
Nah, ini tambahan di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2008. Terus kemudian ini juga ya, sumbangan. Ini tadi kan pasal 1 sudah ada tulisan biaya 3M ya. Tetapi kalau memang ini disebutkan 3M, sumbangan itu kan tidak ada 3M-nya sama sekali ya sebenarnya. Tetapi karena memang itu tertulis, maka ya berarti ini bisa gitu ya. Keuntungan perusahaan memberikan sumbangan, misalnya ya bencana nasional dalam kaitannya dengan 3M. Kan tidak ada. Tapi kalau memang ini sudah ada disebutkan di sini ya, maka dia menjadi deductible expense. Nah, kemudian untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang JIKA, tidak ada perubahan sama sekali untuk pasal 6 ini. Terus kemudian yang terakhir kita berada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, di mana redaksinya persis sama seperti yang tahun 2008 tadi, cuma perubahannya mungkin yang tadi yang Menteri Keuangan untuk dana pensiun menjadi oleh OJK. Terus kemudian tambahan lagi yang cukup menggegerkan tentang Natura. Mungkin itu Pak Rekar untuk overview dari tahun ke tahunnya. Kemudian mohon izin saya mau melanjutkan ke ini ya, kata demi kata yang sekarang sedang kita hadapi di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Silakan Ibu. Ya, sebenarnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu berubah dari yang tahun 2008, sehingga sebenarnya kita sudah menjalankan pasal ini selama 15 tahun ya. Benar ya, Pak ya? 2008 ke 2021. Ya, sekitar itulah. Jadi sebenarnya Hmm. tapi tetap aja namanya sengketa di pasal ini karena cukup luas ya. Jadi tetap tetap ada gitu sengketanya tetap ada walaupun sudah 15 tahun menjalankan pasal yang berbunyi sama itu gitu. Jadi mungkin saya mau bedah ya. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri. Sorry saya agak tertutup ininya slide-nya. Oke. Dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Jadi kalau mau saya gambar nih ya, subjek WPDN dan BUT seperti yang di awal tadi, bruto dikurangi 3M sama dengan penghasilan kena pajak. Nah, biaya ini digolongkan menjadi kalau kurang dari 1 tahun biayakan gitu ya. Di atas 1 tahun ada 3 opsi, alokasi, amortisasi, dan penyusutan. Nah, di memori penjelasan disebutkan contoh biaya tahun bersangkutan adalah biaya gaji, biaya administrasi, bunga, pengolahan limbah, kerugian harta, dan selisih kurs. Nah, di pasal 6 ayat 1 huruf A, di atas tadi termasuk gitu ya, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Antara lain, sudah di sini termasuk, di sini antara lain. Ini kan hanya memberikan contoh saja ya. Jadi biaya-biaya di sini contoh. Tetapi kalau memang di luar contoh ini kita bisa memberikan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, yang menurut saya boleh. Sepanjang tidak melanggar ini yang di memori penjelasan mana-mana yang tidak diperbolehkan. Biaya pembelian bahan, ya, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, bunga, sewa royalti ini ya mungkin langsung kita dapat menyaksikannya di sini ya, biaya perjalanan. Oke, biaya perjalanan ini mungkin kita akan singgung juga nanti di ini ya, kaitannya dengan PMK 66, apakah biaya perjalanan ini masuk dalam Natura? Karena Natura punya keranjang sendiri di angka N. Nah, kita sedang masuk di A, kita bertemu dengan biaya perjalanan. Maka biaya perjalanan bukanlah Natura, karenanya dia tidak tunduk pada PMK 66, gitu ya. Kemudian biaya pengolahan limbah, premi asuransi, promosi, biaya administrasi, pajak kecuali pajak penghasilan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, pajak-pajak selain pajak penghasilan, maka dia adalah DE. Kemudian untuk yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya, pada memori penjelasan tertulis, pengeluaran untuk 3M penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Ya, jadi kalau penghasilannya bukan objek, maka bebannya bukan 3M. Jadi pasal 4 ayat 2 yang final itu atau pasal 4 ayat 3, bila penghasilannya bukan objek pajak, maka ininya biayanya bukanlah 3M. Terus kemudian pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan 3M penghasilan, contohnya itu adalah kepentingan pribadi pemegang saham.
Nah, jadi kalau sudah kepentingan pribadi pemegang saham, dia tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Nah, pengeluaran yang melebihi kewajaran dengan adanya hubungan istimewa. Kalau tidak ada hubungan istimewa, ya tetap ada batasan adat pedagang yang baik, gitu ya. Jadi asal pengeluaran itu nyata, benar-benar perusahaan sendiri kan pasti pada saat pengeluaran akan mempertimbangkan ya. Ada keuntungan tidak atas pengeluaran itu bagi perusahaan. Kalau tidak ada pedagang yang baik ya tidak akan mengeluarkan biaya itu. Jadi kita ambil ini ya, kita tidak membahas tentang sebuah pedagang yang sedang curang atau begitu kan ya. Tetapi pedagang yang baik yang sedang menunjukkan ada biaya ini pada laporan keuangannya, dan dia ragu apakah itu bisa dibiayakan secara pajak gitu ya. Nah, kemudian B, kita masuk di penyusutan ya. Atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud atau amortisasi pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya yang mempunyai masa-masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sebagaimana dimaksud pasal 11 dan 11A. 11 ini untuk penyusutan, 11A untuk amortisasi. Jadi lebih detail ada di pasal itu ya. Untuk harta berwujud maka lebih dari 1 tahun treatment aja penyusutan, tidak berwujud treatmentnya adalah amortisasi, dan biaya dibayar di muka adalah alokasi. Harta tidak berwujud misalnya goodwill gitu ya, biaya dibayar di muka misalnya sewa dibayar di muka. Artinya sewa dibayar di muka itu tidak boleh diamortisasi ya, yang diizinkan adalah dialokasi. Dialokasi artinya masuk sesuai dengan periodenya. Kemudian saya lanjut ke C, iuran kepada dana pensiun yang pendirian telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang sebelumnya Menteri Keuangan kalau tidak salah ya, sekarang menjadi OJK. Iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang telah disahkan oleh OJK boleh, tetapi yang tidak boleh. Apakah ada iuran yang dibayarkan kepada bukan OJK? Ada. Jadi banyak ini ya, banyak yang menyediakan dana pensiun yang belum disahkan oleh OJK. Misalnya di koperasinya itu ada ini nih, ada iuran dana pensiun yang dikelola oleh koperasi itu ya. Nah, itu tidak boleh dijadikan ini ya. Misalnya perusahaan saya membayar ke koperasi itu untuk karyawan saya gitu ya. Itu tidak boleh dibebankan karena tidak disahkan oleh OJK. Nah, kemudian lanjut ke poin D, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Di memori penjelasan terdapat 2 jenis ya. Karena kerugian itu karena penjualan atau pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak dimaksudkan untuk dijual. Jadi aset misalnya komputer ya, memang tidak dimaksudkan untuk dijual ya. Tapi pada saat dijual nilai bukunya dengan nilai penjualannya lebih kecil nilai penjualannya. Jadi kan terjadi kerugian. Apakah itu boleh dibiayakan? Di memori penjelasan disebutkan bahwa boleh ya. Tetapi berbeda pada saat kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan. Tidak digunakan untuk 3M penghasilan gitu ya. Tidak mendapat aset aja gitu. Aset aja tidak menghasilkan. Tapi pada saat dijual ternyata rugi, nah itu tidak boleh dibebankan. Kemudian kerugian selisih kurs mata uang asing. Nah, ini kita cukup cukup banyak berdiskusi tentang ini baik di grup Pak Raika maupun grup desk discussion misalnya seperti itu ya. Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kalau saya membacanya demikian, mungkin membaca ini beda persepsi ya. Kalau dari awal dimasukkan menjadi OCI ya, maka harus OCI terus. Tetapi kalau masuk komponen laba rugi pada saat kerugian maupun keuntungannya, maka boleh dibiayakan. Tapi kita akan berdiskusi lebih lanjut tentang ini, mungkin ada tambahan atau pendapat lain ya. Jadi menurut saya kalau memang dia masuk laba rugi ya, kalau masuk OCI OCI terus. Kalau masuk OCI maka dia kerugian tidak membayar pajak, kerugian tidak menjadikan dia DE, tetapi laba juga tidak menjadi objek pajak. Tetapi kalau di laba rugi baik seperti itu. Kemudian biaya penelitian pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia ya. Penelitiannya itu digunakan untuk ini ya, menemukan teknologi baru bagi pengembangan perusahaan. Kalau frasa ini kan kalau teknologinya sudah ada tinggal pengembangan bagaimana? Apakah boleh juga dibebankan gitu? Kalau penelitiannya dilakukan di Korea, di Wuhan gitu, apakah juga boleh? Nah, kalau ini pasti ya, kalau itu tidak boleh ya.
pembelian kan dilakukan di Indonesia gitu ya. Di Wuhan tidak boleh ya Pak Reka. Iya, Bu. Kemudian untuk kalau perasanya jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru gitu ya, mungkin pengembangan tidak diizinkan ya Pak Reka ya mungkin ya. Terus kemudian bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya. Nah, kemudian ini beasiswa, magang, pelatihan ya. Ini tidak ada hubungannya dengan 3M nih, tapi boleh. Nah, ini juga menyangkut di PMK 66, apakah pelatihan itu masuk sebagai natura atau free benefit gitu ya. Ternyata pelatihan punya room sendiri. Jadi di huruf G ini tidak kita campurkan dengan yang natura yang berada pada klaster N nanti ya. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang, dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Selalu dengan memperhatikan kewajaran. Termasuk beasiswa yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar. Nah, mahasiswa dan pihak lain. Pihak lain di sini berarti perusahaan karyawannya boleh. Nah, kemudian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, ini beda ya dengan cadangan ya. Di sini adalah yang DE adalah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Itu pun masih ada syarat. Sudah dibebankan pada laba rugi komersial, DJP sudah dapat laporannya gitu ya. Sudah diserahkan berkas perkaranya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang, atau saya lihat tadi di undang-undang sebelumnya ini frasanya dan sekarang menjadi atau ya telah dipublikasikan atau ada pengakuan debitur. Nah, kemudian syarat sebagaimana di poin 3 ini tidak berlaku untuk penghapusan piutang debitur kecil ya yang ada di pasal 4 ayat 1. Nah, lanjutnya. Nah, ini juga dalam rangka 3M nggak ada di hukumannya. Tapi kalau undang-undang mengatakan boleh secara eksplisit, maka boleh. Sumbangan dalam rangka bencana nasional. Bencana nasional ya. Kalau tidak dimasukkan dalam bencana nasional, maka tidak boleh. Sumbangan dalam rangka penelitian pengembangan yang dilakukan. Kalau yang tadi huruf G adalah pada saat dikenal perusahaan melakukan penelitian, ya. Kalau ini adalah sumbangan. Jadi penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia dan perusahaan menyumbang. Nah, terus kemudian yang K adalah biaya pembangunan infrastruktur sosial. Nah, saya agak ini sih dari frasa biaya dan sumbangan ini, seingat saya, biaya sumbangan pembangunan infrastruktur ini tidak boleh dalam bentuk uang. Khusus yang ini, kalau atas-atas ini uang boleh. Kalau infrastruktur sosial itu kita harus memberikan dalam bentuk barang. Ya, kemudian sumbangan fasilitas pendidikan, terus sumbangan olahraga. Nah, ini juga semuanya sumbangan-sumbangan ini DE boleh dibiayakan. Nah, yang terakhir ini biaya penggantian atau imbalan yang dibelikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Nah, ini ya yang baru, pengaturan baru fresh di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini. Ini yang sering kita bahas di akhir-akhir ini. Nah, saya memasukkan sedikit pada memori penjelasan, yaitu yang dimasukkan dia pembangunan infrastruktur sosial adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba. Contohnya adalah infrastruktur sosial itu rumah ibadah. Misalnya perusahaan mendirikan rumah ibadah gitu ya untuk umum gitu ya, sanggar seni budaya dan poliklinik, maka dia masuk di sumbangan. Nah, sampai di sini kita sudah bedah nih Pak Reka ya. Tidak dari infografis, tidak pada grafik, tapi langsung kita menuju ke bunyi pasal. Demikian. Benar, Mungkin Ibu. ada tanggapan. Eh, Nanti silakan dilanjut. Kita akan Lanjut bahas lanjut dulu dulu ya. aja ya. Iya, nanti Oke, siap. masing-masingnya sebenarnya kan masih ada refer ya yang diatur dalam Betul. ketentuannya dengan PP. Berarti PP yang mana? Betul. Eh, Ya, siap. Kemudian kerugian kurs atau cadangan piutang dan lain-lain itu kan ada refernya ke peraturan Betul, betul. tersendiri. Iya. Nanti kita bahas lagi. Tapi silakan Ibu dilanjut dulu. Oke, saya akan lanjut ke ini ya. Sebenarnya seabstrak itu loh pasal 6. Ya, jadi tulisannya adalah antara lain, termasuk gitu ya. Gitu. Ini adalah mungkin DJP memang tidak membatasi karena
kegiatan usaha di perusahaan sebegitu luasnya, DJP mungkin tidak akan ini ya membatasi kreativitas kita untuk menghasilkan laba. Asal menghasilkan laba ya sudah. Tinggal jelaskan kepada saya, misalnya DJP Anggur itu, apa hubungannya ini dengan penghasilannya, seperti itu ya. Nah, batas kreativitas kita itu berhenti ya bila biaya itu ada di pasal 9. Pasal 9 adalah biaya non-deductible expense. Jangan berkreativitas di pasal ini, karena ini sudah tidak boleh dikurangkan. Dan sudah ada tulisannya ya. Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak, dalam negeri dan BUT tidak boleh dikurangkan. Nah, pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU koperasi. Nah, ini tidak boleh. Ya, jadi pembagian laba itu bukanlah biaya, jadi kayak muter aja gitu nantinya. Jadi kalau pembagian laba ini dijadikan sebagai biaya. Nah, kemudian B, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu atau anggota. Ya, sifat pemakaian penghasilan yang melebihi kewajaran juga ada di memori penjelasan. Tanda seru, dilarang, tidak boleh ya. Terus kemudian pembagian laba sebagai seperti dividen, SHU koperasi, dividen asuransi kepada pemegang polis, biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, anggota, termasuk keluarganya. Ya, itu kepentingan pribadi tidak boleh menjadi. Jadi misalnya begini ya, usaha itu berbentuk OP pun ya, pasal 6 itu kan memuat dia wajib pajak dalam negeri itu kan ada badan, ada OP juga ya. OP orang pribadi yang mengambil yang mengeluarkan biaya untuk kepentingan pribadinya itu tidak boleh dicampurkan dengan dalam rangka dia kegiatan usahanya orang pribadi tersebut, termasuk keluarganya. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan SPTOP pada saat orang pribadi membayar biaya sekolah anak dan dimasukkan ke perusahaan OP-nya, itu tentu tidak boleh gitu ya. Padahal sama-sama OP nih, tetapi tetap harus ada pemisahan. Gitu. Pada saat mengambil ya silakan ambil dari privé dan kemudian digunakan untuk membayar sekolah anak. Nah, seperti itu. Nah, berbeda dengan ini ya, berbeda dengan kalau perusahaan itu membuat surat kontrak ke karyawannya, misalnya berbunyi demikian. Anda ditugaskan ke Jawa Tengah misalnya seperti itu ya. Dari home base Jawa Timur ditugaskan ke Jawa Tengah dengan perjanjian bahwa mendapatkan gaji sekian, mendapatkan biaya pengobatan untuk Anda dan sekeluarga Anda, mendapatkan biaya sekolah untuk anak. Nah, itu masuk di Natura. Itu boleh, menurut saya itu boleh dibebankan. Karena itu atas intensi perusahaan, itu adalah imbalan dari perusahaan yang berbentuk fasilitas. Itu bukan untuk kepentingan pribadi keluarga pemegang saham kan, itu karyawan. Karena ada intensi dari perusahaan, karyawan ini ditempatkan, dan ini bukan daerah terpencil juga ya, Jawa Tengah kan saya tidak sebutnya sebagai daerah terpencil, beda lagi pengaturan. Kalau itu lebih luas lagi. Nah, menurut saya kalau memang sudah ada di surat kontrak perusahaan bahwa karyawan ini ditugaskan di sini dan mendapatkan imbalan ini, dan di dalam imbalan itu terdapat kepentingan pribadi keluarganya, pengobatannya kah, gitu ya, uang sekolahnya kah, itu boleh menjadi biaya bagi perusahaan dan memang menjadi penghasilan bagi karyawan. Jadi sifatnya di pasal 6 pasal 6 ayat 1 huruf N masuk. Nah, itu untuk kepentingan pribadi keluarga karyawan. Nah, kemudian yang pasal 9 huruf C ini cadangan piutang tak tertagih tadi ya, yang tadi kan piutang yang sudah nyata-nyata tidak tertagih itu DE ya. Tetapi bila masih dalam tahap pembentukan dana cadangan, dia tidak boleh dibebankan dalam biaya perusahaan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, SGU dengan hak opsi,
perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan ajak piutang yang dihitung berdasarkan SAK yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan OJK. Nah, bank yang berkoordinasi dengan OJK, nah ini kita lihat juga ya, bank yang di sini apakah harus OJK, karena tidak semua bank berkoordinasi dengan OJK. Bank Perkreditan Rakyat itu seingat saya tidak di bawah OJK. Nah, seperti ini mungkin abu-abunya kan ada di situ ya, tetapi makanya kita kembali ke betul-betul bunyi pasal gitu ya. Terus kemudian cadangan untuk usaha asuransi, termasuk cadangan sosial, bantuan sosial yang dibentuk BPJS gitu ya. Nah, jadi ini pasal ini khusus untuk BPJS aja nih. Misalnya BPJS itu membentuk cadangan bantuan sosial di laba ruginya BPJS, maka BPJS boleh membiayakan cadangan itu. Cadangan penjaminan LPS. Nah, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Misalnya kita ada di apa ya? Saya nggak ada contoh ini ya, nama perusahaan ya. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri yang memenuhi persyaratan tertentu. Nah, ini boleh menjadi biaya. Jadi kecuali berarti semua yang ada di sini adalah DE. Nah, kemudian yang DE lagi, yang NDE lagi adalah premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, ya, asuransi beasiswa yang dibayar oleh WPOP. Nah, kecuali jika dibayar oleh pembeli kerja. Kalau dibayar pembeli kerja, dia menjadi DE. Ya, tetapi bagi wajib pajak bersangkutan juga menjadi objek taxable. Ya. Terus kemudian ini awalnya adalah natura yang kemudian dihapus. Dulu natura itu tidak boleh dibiayakan, dulu NDE. Jadi mungkin pembuat undang-undang dulu ya, founding father kita menganggap natura ini saking ribetnya, saking jelimetnya, daripada nanti bersengketa, maka tidak boleh dibiayakan gitu. Tetapi dalam perkembangannya kita melihat, oh ini menjadi cerah kreativitas wajib pajak untuk layer tinggi yang justru tidak dibebankan di perusahaan, nggak apa-apa asal NTX. Padahal tarif PPh 21 sekarang bukan PPh 21, PPHOP sudah sangat tinggi, sangat melampaui PPh badan. Nah, karena dianggap sudah agresif gitu ya mungkin ya. Kita bersusah-susah, jadi negara pemerintah sendiri mungkin akan susah memberikan batasan, susah pada pengawasan, tapi itu diambil untuk ini ya keadilan mungkin ya, supaya yang memang orang yang memang harus membayar pajak pada layar-layar tinggi itu membayar gitu, tidak mendapatkan privileges dari pasal 9 huruf E ini gitu ya. Terus kemudian jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham selalu ya, kalau melebihi kewajaran selalu memang tidak dapat dibiayakan kepada pihak-pihak yang mencari hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Ini tadi sudah saya singgung, ini adalah memori penjelasan di D ya, tidak boleh dibiayakan. Nah, ini tadi sudah saya singgung di atas ya. Terus untuk pengaturan sebelumnya, penggantian imbalan sebulan dengan pekerjaan selesai diberikan dalam bentuk natura tidak boleh dibiayakan. Sekarang boleh ya. Kemudian huruf F, jumlah wajar yaitu adalah jumlah yang tidak melebihi dari jumlah yang seharusnya dikeluarkan oleh pemberi kerja sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jika dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Ya. Terus kemudian ini yang NDE juga adalah harta yang dihibahkan. Bantuan, sumbangan, warisan. Misalnya kita menghibahkan sebuah mesin nih ya, sebuah mesin. Tapi mesin ini masih ada nilai bukunya gitu. Ini kan seharusnya menjadi ini ya, jadi beban ya. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh dibebankan. Sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 3 huruf A dan B. Ini nanti ini saya lupa tidak ngasih ini ya, memori penjelasannya ya. Pasal 4 ayat 3 huruf A ini ya, penghasilan bukan objek yang ini hibah. B ini warisan gitu ya. Kecuali sumbangan yang dimaksudkan pasal 6 yang tadi ya, sumbangan untuk infrastruktur
Nah, itu boleh. Berarti sumbangan untuk infrastruktur, pendidikan tadi ya, itu diizinkan menjadi biaya karena ini tulisannya ada kecuali. Huruf I sampai dengan M sampai olahraga tadi ya, itu boleh. Jadi misalnya perusahaan memberikan sumbangan, maka sumbangan itu boleh dibiayakan. Sumbangan yang ada di pasal 6 ayat 1 huruf I sampai M. Nah, selain itu misalnya kita memberikan sumbangan kepada panitia 17 Agustus di sekitar lingkungan perusahaan. Nah, itu sumbangan yang tidak boleh dibiayakan. Jadi harus dikoreksi fiskal. Nah, kemudian serta zakat ya, zakat yang diterima oleh, jadi orang pribadi yang membayar zakat ya, maka zakat ini boleh dibiayakan. Zakatnya harus di badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Nah, dulu hanya zakat ya, sekarang zakat dan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Dulu tulisannya zakat gitu aja ya. Sekarang ditambahin menjadi sumbangan keagamaan yang bersifat wajib karena kadang yang bersifat wajib tidak cuma zakat, ada lagi yang lain. Bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur oleh dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi dengan atau itu berarti boleh peraturan pemerintah tersendiri atau bersama-sama dengan pengaturan lain gitu ya. Terus kemudian yang NDE juga adalah pajak penghasilan. Kalau misalnya perusahaan membayarkan PPh 21 ditanggung perusahaan, itu tidak boleh dibiayakan. Jadi pajak penghasilan harus dikoreksi fiskal begitu ya. Pajak penghasilan aja, pajak lain boleh. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak dan orang yang menjadi tanggungannya, tidak boleh. Gaji yang dibayarkan kepada persekutuan firma atau persekutuan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Jadi kalau misalnya ini ya, direktur CV mendapatkan gaji, itu tidak boleh. Direktur CV bolehnya mendapatkan privé. Nah, terus kemudian sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan di bidang perpajakan. Jadi sanksi administrasinya yang tidak boleh dibiayakan itu yang berhubungan dengan undang-undang perpajakan ya. Kalau ada sanksi administrasi lain ya, selain di undang-undang perpajakan, maka dia menjadi DE. Karena di sini tulisannya adalah pelaksanaan ketentuan di peraturan perpajakan. Nah, sampai di sini kita sudah ini Pak Reka ya. Jadi batas kita berkreasi adalah pasal 9. Batas kita boleh batas kita berhenti berkreasi adalah pasal 9. Karena pasal 9 sudah rigid, ini tidak boleh. Nah, setelah itu mungkin saya ada gambaran seperti ini ya, peta penentuan. Jadi peta harta karun untuk menentukan 3M. Mungkin step 1 kita akan lihat apakah jenis pendapatannya seperti apa. Kalau dia pasal 4 ayat 3 yang non-objek, maka biayanya NDE. Tidak ada isu. Atau pendapatannya final, maka biayanya NDE. Makanya konsultan senang nih kalau mendapatkan klien Jaskon. Gitu. Dia tidak terlalu bersengketa di 3M. Gitu. Seperti yang tadi disampaikan Pak Reka, yang paling banyak sengketa kan memang di 3M ini ya. Nah, kalau masuk penghasilannya di pasal 4 ayat 1, makanya kita akan harus ada next check gitu ya untuk yang di selanjutnya. Nah, kalau penghasilannya campuran ya, ada 3, ada 2, ada 1, maka biayanya pun nanti akan ada prosedur proporsi. Ini adalah step 1. Penghasilan kita itu jenisnya yang mana? Misalnya penghasilan kita adalah pendapatan yang pasal 4 ayat 1, kita lihat lagi. Di pasal 9 ada tidak? Apakah misalnya kita membayar sumbangan gitu ya? Pasti tidak bisa. Ya kan? Pasti tidak boleh gitu ya. Bila ada maka case close. Ini NDE. Nah, terus kemudian bila tidak maka kita lanjut biaya itu kita cek lagi di huruf B sampai huruf N. Di pasal 6 ayat 1. Apakah ada? Itu di situ kan sudah terstate ya. Kalau biaya itu ada maka
dia DE. Nah, yang paling sulit di sini. Kalau dia tetap tidak ada di huruf B sampai N, maka kita harus lihat lagi di ayat 1 huruf A. Apakah masuk biaya yang tadi ya berkaitan apa list-list tadi itu berani tidak kita masukkan di pasal ini dengan reason bahwa dia itu menderive penghasilan kita. Jadi ini matching cost against revenue kok. Biaya ini itu saya gunakan supaya penghasilan ini saya raih. Gitu. Ini kan jelas di sini ini keranjang sampah nih. Ini agak abu-abu. Nah, di sini yang paling banyak kena challenge. Jadi mungkin sejauh mana kita dapat memberikan argumen ya bahwa biaya ini menderive penghasilan langsung dan tidak langsung. Pernah seperti ini ya misalnya di sebuah store gitu ya, kepala store mengatakan, Pak saya mau di depan itu saya perbaiki karena saluran pembuangan airnya tergenang gitu. Nah, atasannya mengatakan, apakah kalau kita memperbaiki selokan, apakah akan lebih banyak penjualan? Nah, ini adalah pertanyaan dari pimpinan ini adalah langsung gitu ya, langsung. Ini langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Jadi begitu langsung ini seperti ini misalnya, Pak saya minta kasir mendapatkan tunjangan make up supaya nanti konsumen lebih senang. Nah, misalnya seperti itu mungkin itu langsung ya. Tetapi memperbaiki selokan di depan toko itu kan tidak langsung mendrive penghasilan, tetapi chip store tadi akan mengatakan, Pak kalau selokannya tergenang, ini nanti baunya akan masuk ke seluruh ini ya, konsumen akan nggak nyaman gitu. Konsumen yang nyaman itu prioritas kita. Kalau konsumen nyaman, apapun yang membuat dia tidak nyaman kita harus perbaiki. Selokan yang menggenang itu tidak langsung, tetapi ini upaya kita nih. Ini upaya kita untuk mendapatkan penghasilan. Kalau orang yang mau masuk, bertemu dengan kasir, misalnya membeli, nah ini jadi. Walaupun itu tidak langsung, tetapi, nah ini yang seperti ini kan tergantung dari cara kita ini ya, meyakinkan. Meyakinkan, jadi karena frasanya longgar sekali. Langsung dan tidak langsung. Termasuk, antara lain. Itu kan luas ya, tergantung dari argumen kita dalam menyampaikan. Nah, terus kemudian yang kelima, yang terakhir adalah jujur peraturan pajak kita banyak sekali peraturan turunannya. Jadi ada APP, ini kita masih membahas dari tataran undang-undang ya. Kita pada saat itu harus masuk ke PP, masuk ke PMK, masuk lagi ke Perdirjen, ada lagi SE, walaupun SE ini katanya bukan tidak ada di hierarki, tapi saya yakin SE ini harus kita pegang. Karena apa? Ini aturan yang dikeluarkan DJP ini loh, cara main kami seperti ini. DJP memberikan bocoran, kita ya ini keuntungan buat kita lah. Kita sudah tahu ya bocorannya seperti apa pengawasannya DJP, makanya SE itu memang dalam hierarki peraturan perundangan tidak ada, tetapi kita harus memahaminya seperti apa DJP memberikan guidance untuk kita supaya ini loh yang cara kita mengawasi BP seperti ini. Ini kan bocoran-bocoran seperti ini kan kita perlu perlu tahu gitu ya. Kemudian ada lagi beberapa walaupun biaya ini tidak serigid PPN ya. PPN itu formal, PPN harus formal. Jadi kalau biaya itu biasanya lebih substansi. Tetapi walaupun demikian beberapa pengaturan itu harus ada sisi formal. Misalnya entertain ya harus ada daftar nominatif. Nah seperti itu. Nah ini harus kita pelajari nih mana-mana yang biaya ini yang membutuhkan pengaturan syarat formal. Nah bila semuanya yang ada di sini ini kita yakini maka biaya itu adalah deductible expense. Mantap, harus mantap. Mungkin seperti itu ya. Mungkin pada saat di challenge sudah apa-apa. Ya, tapi kita harus ada argumen yang menguatkan kita karena tataran biaya 3M ini kita harus sampaikan ke departemen terkait. Pasti entry data bukan pajak nih ya, mungkin finance gitu ya. Yang mengentry data untuk membawa dokumen sumber untuk diinput itu mungkin finance. Jadi guidance kita ke tempat departemen terkait itu harus clear gitu ya, harus clear. Jadi supaya tidak
tidak tidak terlalu banyak kita, oh konservatif itu oke, tetapi tugas kita bukan itu gitu. Tugas kita sebagai teks itu eh, memberikan supaya kita tidak menyalahi peraturan perpajakan, ya, tetapi kita juga tidak bermasalah dengan pada saat pemeriksaan dengan sebuah argumen yang kokoh gitu ya. Itulah tugas kita. Nah, kemudian saya ingin menyinggung sedikit masalah karena ini seperti sebuah pertalian ya pada saat kita menerima sebuah dokumen untuk kita jurnal, treatment perpajakannya itu lengkap ada banyak aspek. Apakah dia DE, apakah dia perlu ada pemotongan, dan apakah PPN-nya bisa dikreditkan. Jadi kemarin saya berdiskusi dengan Pak Reka, apakah kita masukkan ini atau tidak. Karena judulnya adalah 3M gitu ya. Nah, kebetulan Pak Reka ini kan sibuk sekali ya. Jadi dalam seminggu itu kita meminta waktu beliau, ayo Pak kita JR Pak. Nah ini susah sekali makanya, tapi Pak Reka kemarin ternyata izinkan. Oke Bu silakan kita bahas ini sebagai satu kesatuan. Keren sekali Pak Reka. Nah oke kita masuk ke ini ya apa pengaturan pengkreditan. Nah sama seperti yang sudah saya juga masuk ke bunyi pasal gitu ya. Karena tidak berani saya memasukkan sebagai infografis, takutnya terjadi perbedaan persepsi gitu ya. Langsung saya bacakan bunyi pasal dari pasal 8. Pengkreditan pajak masukan, jadi kita nggak ngomong masalah formal ya, kita langsung ke material di sini. Masalah formal tadi Pak Reka sudah sampaikan harus begini, begini, gini untuk faktur, kita tidak sampaikan di sini. Jadi pengkreditan pajak masukan, sebagaimana pada ayat 2, tidak dapat dilakukan bagi pengeluaran untuk, nah ini negatif listnya berarti, ini tidak boleh. Perolehan barang kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Jadi kontrarionya adalah kalau mempunyai hubungan langsung dengan usaha, maka dapat dikreditkan. Nah, yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah, ya, saya ulangi lagi, yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ya, jadi apapun itu, kalau kita yakin itu untuk produksi, ya, maka dia adalah masuk dalam kategori kegiatan usaha, dianggap berhubungan langsung dan dapat dikreditkan. Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk, nah, produksi itu kan COGM semuanya itu produksi ya. Bagaimana kita membentuk cost of good manufaktur, itu adalah biaya produksi. Di situ ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Nah, semua biaya COGM maka bisa dikreditkan. Gitu ya. Menurut saya, ini setelah ini kita akan berdiskusi. Jadi membaca bunyi pasal ini adalah kegiatan usaha itu apa? Kegiatan usaha adalah ini. Gini. Semua yang ada di sini adalah kegiatan usaha. Langsung, dianggap ini adalah langsung. Ya, kita tidak bilang ada pengeluaran manajemen yang tidak langsung, ada pengeluaran produksi yang tidak langsung, tidak begitu ya. Kalau saya membaca ini, semua yang di sini dianggap sebagai berhubungan langsung, karena frasanya adalah, gitu ya. Tidak ada lagi biaya produksi yang tidak langsung, tidak ada. Di sini adalah semua yang produksi adalah langsung, dianggap sebagai langsung berhubungan dengan kegiatan usaha. Distribusi adalah biaya pemindahan barang kepada pengecer, pengguna akhir. Pergudangan. Nah, misalnya begini ya, pergudangan A ini tidak langsung ke konsumen nih. Ini kita ke sini dulu, ke sini dulu. Ya nggak ada. Ya menurut saya semua distribusi itu mau dia ke sini dulu, tidak langsung ke pengguna akhir. Nah, itu tidak bisa dianggap bukan tidak langsung. Ya, padahal kalau misalnya ini dianggap ada distribusi langsung, ada distribusi tidak langsung, berarti hanya distribusi ke konsumen akhir yang boleh dibiayakan. Nah, menurut saya tidak begitu. Masuk pada distribusi, maka dia adalah langsung berhubungan dengan kegiatan usaha. Pemasaran demikian juga ya, biaya iklan itu langsung berhubungan dengan kegiatan usaha. Padahal iklan itu kan tidak langsung menderek penghasilan ya. Tidak langsung ada omset loh kalau ada iklan.
Ya kalau terjual, kan baru kita menawarkan. Tetapi itu sudah dianggap sebagai pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha. Karena dia adalah ada di sisi pemasaran. Nah, demikian juga manajemen. Pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha dalam bidang manajemen ini, nah ini bisa dikreditkan. Ini di sini agak abstrak mungkin ya, manajemen itu yang seperti apa, karena jenis manajemen ada banyak sekali. Manajemen pemasaran, manajemen SDM gitu. Misalnya, perusahaan meng-hire, dia ada headhunter yang meng-hire tenaga kerja. Misalnya tenaga kerja ini ada PPN-nya gitu ya. Saya juga, apakah PPN ini bisa dikreditkan? Nah, ini menurut saya bisa karena manajemen SDM itu ada gitu ya. Di dalam situ atau perusahaan membuat manajemen itu kan 2 minutes gitu ya. Ada organizing, ada actuating. Pada saat perusahaan membuat apa ya, training mungkin ya, training yang berhubungan dengan SDM. SDM perlu dong untuk di-manage, dikelola gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara ini gitu ya. Kebetulan biaya itu ada PPN-nya, menurut saya PPN ini bisa dikreditkan karena masuk di manajemen. Cuma memang pengaturan di manajemen ini cukup ya abu-abu, yang mana yang masuk manajemen. Apakah ini secara umum kita ngomong manajemen ya ini, saat dia merencanakan, mengorganisasikan, actuating, mengontrol gitu ya. Jenis-jenis manajemen juga banyak sekali, makanya longgarnya di sini. Padahal ini yang dimaksud adalah pengeluaran yang langsung. Kalau begitu apa dong yang pengeluaran yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha? Mungkin ya. Kalau tadi ada biaya administrasi, ya, biaya administrasi itu kan secara 3M boleh ya. Tapi biaya administrasi yang di sini kan tidak ada. Biaya administrasi masuk mana? Produksi tidak ada, distribusi tidak ada, pemasaran tidak ada. Nah, manajemen abu-abu di sini. Ya, jadi kegiatan administrasi yang tidak bisa digolongkan masuk ke manajemen. Nah, itu mungkin malah tidak masuk ke biaya yang bisa dikreditkan. Gitu ya. Ini beda lagi dengan yang seperti ini ya. Eh, Bila pendapatannya tidak ada faktur pajak out, maka ini tidak bisa dikreditkan. Misalnya tadi ya, biaya 3M untuk hotel. Bisa kan? 3M untuk hotel bisa dikreditkan. Sorry, biaya 3M untuk hotel itu DE. Biaya untuk hotel itu DE. Tetapi karena hotel ini tidak membuat faktur pajak out, ya, maka faktur pajak ini tidak bisa dikreditkan. Hotel kan tidak kena PPN, kenanya pajak daerah ya. Maka pajak masukan dari usaha hotel ini tidak dapat dikreditkan. Padahal secara PPh dia 3M, dia bisa dibiayakan. Nah, ini dua hal. Jadi antara pasal ini dengan pasal yang hotel, contoh kasus ini dengan contoh kasus hotel ada di pasal yang berbeda ya. Jadi fokus saya di sini apa yang dimaksud berhubungan langsung, pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Nah, yang kedua ini, pajak masukan juga harus memenuhi syarat pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang PPN. Nah, itu kasus di hotel tadi. Kalau ini A, ya kasus hotel tadi adalah kasus B. Kalau penyerahannya tidak terutang PPN, maka pajak masukannya tidak boleh dikreditkan. Nah, ini yang cukup ini juga ya, pada saat kita bertemu dengan irisan dari 3 komponen ya. Apa sih hubungan antara 3M, pemotongan PPh, dan pengreditan PPN? Nah, kita sepakat tidak semua biaya menjadi objek pemotongan PPh. Ya, karena PPh 23 rigid ada PMK-nya, gitu ya. PPh 21 ada pernya, gitu ya. Tidak semua biaya itu adalah objek pemotongan PPh. Nah, kemudian biaya DE, tetapi tidak memotong PPh. Nah, ini perusahaannya yang bersalah nih ya. Dia DE, tetapi harus memotong PPh, tetapi tidak. Apa nih yang harus potensi pas masalah di perusahaan apa? Bisa terjadi loh DE-nya menjadi gugur. Tapi menurut saya yang paling pas adalah PPh-nya diminta membayar gitu ya. Pada saat pemeriksaan ada biaya gaji yang tidak dipotong PPh-nya. Apakah biaya gajinya itu menjadi NDE?
ataukah kita hanya diminta untuk membayar PPh 21-nya? Nah, ini makanya untuk kita hati-hati karena pemotongan PPh ini sifatnya wajib, sedangkan membiayakan itu dapat, gitu ya. Jadi dari sisi DJP boleh memaksa kita untuk memotong karena ini sebagai CCTV untuk penghasilan dari pihak-pihak lain, pihak-pihak lawan. Tanpa kita potong, bisa aja lawan transaksi tidak membayar full semua penghasilannya karena tidak ada ininya ya, tidak ada triggernya. Makanya tugas kita sebagai pemotong adalah memotong. Tetapi bila pun kita khilaf tidak memotong, menurut saya yang paling pas adalah kita hukumannya adalah diminta membayar PPh-nya, tetapi tidak menjadikannya sebagai NDE, tetapi mungkin kita perlu berhati-hati di situ karena ada resiko terdapat ada kasus ya kalau memang kita tidak memotong PPh-nya maka biayanya menjadi di challenge itu kan rugi sekali ya 22% pada bandingkan dengan kita memotong PPh mungkin sekitar paling pol ya mungkin 15% gitu ya. Nah, terdapat prinsip yang berlaku umum yaitu TXDI maka bisa terjadi saat tidak ada pemotongan pajak maka biaya tersebut dianggap NDE. Nah, itu mungkin kita harus berhati-hati di sini. Nah, kemudian yang terakhir adalah faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan, maka dapat dibiayakan sepanjang tentu saja kaitan biaya itu tidak keluar dari kerangka 3M. Dari biaya 3M, maka faktur pajak itu biayanya bila faktur pajaknya itu tidak dapat dikreditkan, mungkin karena cacat, gitu ya, atau memang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha, yang produksi, distribusi, manajemen pemasaran tadi, tapi dia di keranjang pasal 6 ayat 1 huruf A masuk, maka dia menjadi 3M. Nah, demikian. Langsung kita kira-kira seperti itu. Saya mohon maaf bila ini ya, pasti saya sudah di awal sudah disclaimer kita pasti akan banyak berbeda pendapat karena ini talk show maka kita pancing nih masing-masing peserta. Nanti kalau memang kita tidak mau menjawab, banyak guru-guru kami yang sudah hadir sebagai peserta, kita akan mohon beliau untuk memberikan tambahan. Demikian Pak Raika. Mohon maaf saya Terima cukup lama ini. Nggak apa-apa. Terima kasih Bu Rina. Baik, setelah ini saya pandu ya. Bisa yang kita lakukan kira-kira ada dua. Saya bisa tanya atau siapkan pertanyaan yang sudah disiapkan ya. Bu, coba tolong dibahas tentang piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Atau Bu, tolong dibahas tentang ini kerugian selisih nilai kurs gitu. Atau opsi kedua, kita bisa mulai ngobrol atau diskusi karena pertanyaannya sudah banyak sekali, Bu. Sepertinya kita akan mulai ngobrol dan diskusi. Pertanyaan nanti akan prioritaskan dijawab jika Bapak Ibu setelah ini angkat tangan dan tanyakan secara langsung ya. Itu yang akan dimulai untuk Ya. dibahas pertama kali. Sebagian juga ada Bapak Ibu yang lain yang tadi sepertinya saya lihat, waduh ini sudah suhu-suhu ini sepertinya mau mau tanya atau ikut nambahin. Baik, tapi Iya. sebelum itu izinkan saya sedikit Tadi mau menyimpulkan bahwa benar. Tolong ada yang di-mute ini. ya mau Mbak sama itu Mbak. Tolong Bu Rina, saya dijadikan co-host atau di-mute. Oke. Oke. Saya izin sedikit menyimpulkan bahwa betul kita tidak bisa secara definitif menyimpulkan ini adalah hitam putih, ini deductible expense, ini non deductible expense. Kita berdasarkan ketentuan yang ada, koridor yang ada, kita mencoba melihat tadi secara substansi ada yang secara jelas-jelas tertulis dan jelas sekali itu deductible atau non deductible dalam peraturan. Tetapi kelanjutannya kita juga harus memilah di dalam aturan-aturan selanjutnya seperti PP, PMK, dan koridor-koridor yang lain terkait formalnya penentuan. Pak Raika bisa diulang? Oh ya saya Sorry. terbisukan ya. Sampai mana tadi? Barusan mungkin ya langsung di terakhir itu. Oh iya, seandainya nanti ada bersengketa dengan Fiskus, yang paling penting
tentu dasar hukumnya yang perlu kita siapkan. Nah, sebenarnya kita bisa siapkan masing-masing dan kita sebutkan satu persatu. Pasti UU PPH, UU 7 2021, UU PPN. Kemudian PP-nya kita juga bisa bahas di PP 93 2010 tentang tadi ya sumbangan olahraga dan lain-lain. PP 94 2010 tentang biaya bunga, tentang selisih kurs dan lain-lain. Diubah dengan PP 9 2021, kemudahan berusaha. Kemudian diubah lagi sebagian juga mencabut PP 94 yaitu PP 55 tahun 2022. Selanjutnya kita di PMK kita bisa bahas satu persatu. Seumpama di biaya berkenaan dengan pekerjaan jasa itu bisa di PMK 252 2008, PMK 141 2015 tentang PPh 23, biaya promosi PMK 2 2010. Kemudian penyusutan PMK 72 2023, biaya-biaya yang lain Natura PMK 66, kemudian juga PP-PP yang secara khusus mengaturnya tentang sumbangan-sumbangan tadi dan lain-lain. Kita bisa sebutkan atau saya bantu tanyakan ke Bu Rina. Yang penting kita tahu dasarnya koridor-koridor apa tadi yang untuk dijadikan deductible expense atau non deductible expense. Sisanya ya kita bisa ini ya berdasarkan tafsir atau jurisprudensi dari sengketa-sengketa yang ada gitu, seperti ada Iya. yang tanya faktor penjualan bisa dibiayakan atau tidak dan lain-lain. Oleh karena itu kira-kira saya bantu simpulkan sedikit sampai sejauh ini sampai itu kita akan mulai diskusi dan obrolan kita. Banyak sekali Ibu yang sudah mulai bertanya tentang pembahasan kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu kita akan mulai dari yang pertama berkenan untuk angkat tangan dan menyampaikan secara lisan. Silakan Bapak Ibu yang ingin pertanyaannya dijawab duluan sambil diskusi, silakan disampaikan secara lisan. Tidak ada, Pak. Enggak ada. Ya sudah. Alhamdulillah. Baik, ada Bu Khalida Rihsawati. Silahkan jika mau menyampaikan dulu. Baik, izin bertanya Pak Raika. Terima kasih kesempatannya. Saya mau bertanya mengenai biaya-biaya yang menjadi objek pajak PPh, output ya. Misal perusahaan nggak mau menanggung pemotongan pajak, lawan transaksi tidak mau dipotong untuk outputnya. Lalu apa perusahaan menjadi wajib yang menanggung biaya pajaknya begitu Pak Raika. Dan pertanyaan selanjutnya apa itu bisa menjadi DE bagi perusahaan? Begitu Pak Raika. Silakan Bu Rina mulai Oke. ditanggapi. Pertanyaan pertama sudah sulit. Aduh. Jadi saya bacakan kembali ya. Misalnya biaya-biaya di perusahaan yang menjadi objek output ini, tetapi lawan transaksi tidak berkenan untuk dipotong. Mungkin seperti ini ya, PPh 23 misalnya seperti itu ya Bu ya. Bahkan mungkin PPh 21 kan karyawan juga lawan transaksi perusahaan untuk ini ya, atau ini ya. Jadi setelah adanya PMK 66 itu, saya membacanya begini ya. Kalau khusus untuk karyawan itu, PPh 21-nya tidak boleh lagi ditanggung. Jadi harus ditunjang gitu ya Bu ya. Ditunjang artinya, kalau dulu ditanggung itu seperti ini, berarti dikalikan 5% misalnya seperti itu ya, mendapatkan biaya, mendapat PPh 21 yang harus dibayar, dibayari perusahaan, dimasukkan beban PPh 21, dan kemudian dikoreksi fiskal. Kan demikian kalau ditanggung ya. Nah, itu sudah tidak boleh lagi. Yang bolehnya adalah ditunjang. Kalau ditunjang berarti PPh itu masuk menjadi beban gaji. Jadi kayak di ini ya, di apa? Iteratif gitu ya. Nah, saya tidak yakin kalau untuk PPh 23 dan PPh final apakah juga memasukkan menjadi harus ditunjang ini karena ini kan masuk terhadap pemberi jasa ya. PPh 23 lawan kita adalah pemberi jasa. Iya. PPh final lawan kita juga adalah pemberi jasa, ya kan? Sedangkan PMK 66 itu selain lawannya adalah karyawan, dia juga pemberi jasa, gitu ya. Jadi kalau kesimpulan saya sejauh ini adalah
perusahaan harus menunjang PPh 23 dan PPh finalnya. Jadi dia dimasukkan ke sewa dibayar di muka gitu ya. Jadi Iya. nilainya akan menjadi lebih besar Iya, dibandingkan berarti dengan dulu pada saat dimasukkan beban PPh 23 dan lalu dikoreksi fiskal. Demikian, Bu. yang maksud maaf Bu, yang maksud ditunjang itu berarti PPh terhutangnya menjadi biaya atas pajak tersebut, Bu. Jadi misalnya kita ada, Ibu ada perbaikan apa nih misalnya PPh 23? Perbaikan AC begitu ya? Ya. Oke, biaya perbaikan AC kalau PPh-nya dulu ditanggung perusahaan, maka akan ada di COA itu biaya AC dan beban PPh 23. Ya, Gitu iya. ya, Bu ya. Kemudian Itu yang beban PPh 23-nya dikoreksi fiskal. Kan begitu kalau dulu. iya. Kalau sekarang beban PPh 23 ini harus di apa? Karena dianggap beban PPh 23 ini adalah ini ya, natura. Iya. Ya, karena dianggap beban ini adalah natura ini tidak boleh ada. Jadi harusnya masuk ke beban AC tadi, gitu. Jadi sekarang mungkin beban PPh 23 tidak boleh ada. Seperti juga beban PPh 21 tidak boleh ada. Yang ada adalah dia di-blend ke biaya asalnya, ke Oh, beban AC-nya gitu. itu yang dinamakan ditunjang ya, Bu? Itu yang namanya ditunjang. Tapi sejauh ini mungkin yang sering kita bahas adalah pada saat di tataran PPh 21. Tetapi menurut saya tidak ada bedanya karena kita PPh 23 dan PPh final adalah pemberian jasa. Jadi sama-sama dia harusnya ditunjang. Bedanya dengan gross up, Bu, kalau untuk PPh 21 itu mungkin sama dengan Gross up ditunjang. dengan ditunjang sama, Bu. Ya, Terima gross kasih up Bu sama Rina. dengan ditunjang. Saya Ya. izin tambahkan sedikit ya Bu Rina ya. Ya, silakan Pak. Menurut saya betul seperti yang disampaikan Bu Rina secara konsep dan pengertian saya setuju memang seperti itu. Jadi saya bantu tambahkan secara teknis ya bagaimana yang dimaksud oleh Bu Rina. Tadi seumpama ada beban jasa yang harus dikenai umpama jasa servis kan dikenai PPh 23 ya. Katakanlah 1 juta gitu ya. 1 juta, kemudian seharusnya kita akan cari dan potong PPh pasal 23 atas beban tersebut. Dari 1 juta ini, kas yang akan kita serahkan ke dia tidak serta-merta hanya tidak full 1 juta, tetapi hanya Rp980.000. Kemana yang 20.000-nya? Yang 20.000-nya akan kita setorkan sebagai utang PPh pasal 23, 20.000. Nah, yang Ibu tanyakan bagaimana jika dia tidak mau dipotong? Apa Iya, yang harus kita lakukan? Betul yang iya, Pak. disampaikan oleh Bu Rina bahwa ditunjang atau yang disebut bahwa sekarang ini gross up itu bisa dilakukan. Jika dulu umpama beban jasa servis, kemudian kita tanggung PPh-nya, katakanlah ini 1 juta. Kemudian beban PPh 23 kita tanggung. Padahal ini bukan kredit pajak kita, ini kredit pajak orang lain 20.000. Iya. Kita sudah bermaksud untuk nanti mengkoreksi koreksi beban ini. Jadi seperti ini ya, kas 1 juta, kemudian utang PPh pasal 23. Kita sudah bersiap untuk 20.000 ini untuk kita koreksi untuk dikoreksi nanti. Tetapi ini adalah cara yang salah. Cara yang benar seharusnya beban servisnya itu di gross up atau ditunjang seperti kata Bu Rina tadi. Bahwa kas yang karena dia tidak mau dipungut, kas yang dia terima adalah 1 juta. Utang PPh pasal 23-nya 20.000. 20.000 ya, bukan 20.000. Kita akan cari berapa angka gross up-nya. Bagaimana cara angka gross up-nya? Itu adalah dari DPP-nya 1 juta dibagi dengan 0,8 ya, Pak? 98%. 98% 100 dikurangi tarif efektif, 100 dikurangi 2%, maka akan ada beban servisnya 1.020.408. Utang PPh 23-nya bukan lagi 20.000, tetapi berubah menjadi 20.408. Ini yang dimaksud Bu Rina tadi secara teknis atau hitungan. Jadi Ibu mengakui beban beserta dengan tunjangan gross up-nya yang menjadi DPP yang baru. Tadi DPP-nya adalah 1 juta, tetapi setelah kita hitung gross up-nya, DPP yang baru bukan lagi 1 juta, tetapi 1.020.408. Kasnya karena dia tidak mau potong, betul dia terima 1 juta, utang PPh 23-nya kita setor bukan lagi 20.000, tetapi 20.408. Ini adalah hitungan teknis yang betul, yang ini sudah salah. Banyak orang yang
tetap menggunakan ini ya, padahal ini Iya. sudah salah karena nanti kalau dihitung DPP-nya juga tidak match. Kira-kira seperti itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Cukup Berarti biaya atau servisnya DE ya, Pak? biaya Biaya servisnya servisnya DE. DE semua DE. dengan DPP yang lebih tinggi. Bahwa dalam ketentuan perpajakan seumpama tarif PPh pasal 23, tarif PPh pasal 21 tidak menyebutkan bahwa beban servisnya tidak boleh 1 juta di atas gross up dan lain. Tidak, dia hanya menyebutkan tarifnya 2%. Ini semua konsisten dan relevan dengan tarif tersebut bahwa 20.000 ini adalah 2% dari DPP ini. Maka ini memenuhi ketentuan dalam aturan yang ada. Oleh karena itu, ini sudah memenuhi ketentuan perpajakan bahwa betul 2% kan yang dipotong, tetapi kita gunakan hitungan matematika untuk menyesuaikan secara teknis gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Raika, Bu Rina. Lanjut Izin lainnya ya. Pak bertanya. Selamat siang. Pak, Selamat siang, boleh bertanya Pak? Pak Raja. Yang angkat tangan dulu, boleh saya izinkan dulu nggak? Yang Bu Oh, Rosmarini dan Pak Sugianto dulu. Pak Bu Rosmarini atau Pak? Ya, Bu Rosmarini dulu, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya untuk Pak Reka dan Ibu Anita. Mohon maaf, saya boleh lihat slide yang sebelumnya, yang terakhir, yang tulisan prinsip ya, kalau tidak salah tadi. Nah, itu kalau tidak salah tadi saya membaca gini, apa terdapat prinsip yang berlaku umum, yaitu taxable dan deductible, maka bisa terjadi saat tidak ada pemotongan pajak, maka biaya tersebut dianggap menjadi NDE. Nah, ini tolong dijelasin lagi karena kok kaitannya sama yang tadi juga, misalnya sama contoh jasa servis tadi. Apakah jika jasa tersebut misalnya kita lupa potong, ya kan? Kita lupa potong, terus kemudian akhirnya menjadi non-deductible, apakah maksudnya seperti itu ya, Pak? Saya izin dulu sedikit saja, nanti saya lempar ke Bu Rina. Yang dimaksud ini kalau tidak salah ada di penjelasan pasal 73 PP 55 tahun 2022 bahwa prinsip umumnya bahwa Pasal jika berapa, dia Pak? penjelasan pasal 73 PP 55 2022 bahwa prinsipnya kalau tidak bisa dicari pemotongan PPh bagi yang pihak menerima, maka dia akan menjadi non-deductible bagi yang memberi. Prinsipnya secara umum seperti itu, penjelasan pasal 73 PP 55. Nah, tetapi tidak serta-merta bahwa ketika kita tidak memotong, belum memotong, atau kemudian dicari kurang bayarnya, kemudian kita berniat membetulkan, tidak serta-merta itu tidak jadi NDE. Tetapi silahkan, Bu Rina ditambahkan. Iya, saya sebenarnya pada aliran ini ya tidak ada pasal yang saya anggap selain yang ini ya, selain di PP 55 ini. PP 55 ini kan baru di tahun 2022 ya. Sebelum itu saya tidak pernah menemukan sebuah bunyi biaya itu bisa dibebankan karena kalau dia 3M, bukan kalau dia 3M dan sudah dipotong PPh-nya kan begitu. Tidak ada kan bunyi bahwa biaya itu akan menjadi DE kalau sudah dipotong PPh-nya. Itu kan tidak ada. Tetapi sepanjang yang diskusi kami dengan rekan-rekan dan senior juga sering di-challenge di pengadilan pajak itu bahwa kalau memang tidak dipotong PPh-nya, maka biayanya akan menjadi non-deductible expense. Dianggap bahwa itu adalah prinsip yang sudah berlaku umum gitu, Bu. Nah, sebenarnya kalau paparan di PP 55 ini kan sebuah pasal ini dia ingin menceritakan mulai kapan dia DETX karena ada beda waktu itu kan, Bu. Di pasal di PP 55 itu bisa sebenarnya arahnya kan ke situ. Bahwa dia itu kalau memang mulai April, maka ininya juga mulai April kan gitu ya. Tetapi ini secara implisit dia itu kan memberikan sebuah guidance yang berlaku umum bahwa ya kalau tidak potong bisa loh kalau dijadikan non deductible expense. Kalau dulu sebelum tahun 2022 saya tidak mendapatkan bunyi di pasal manapun yang seperti ini, tetapi ini sudah dianggap bahkan di pengadilan pajak dianggap sebagai sudah umum kan, kalau kamu nggak mau tahu ya sudah, ini tidak bisa dibiarkan. Nah, seperti itu, Bu. Tapi keputusan hakim ini kan juga tidak bisa dijadikan jurisprudensi pada kasus lain ya. Cuma saya masukkan ini sebagai untuk kita berjaga-jaga
Jangan sampai Oke. kita tidak memotong, karena memotong itu sifatnya adalah wajib, satu wajib, resikonya mungkin 2%, 15%. Yang lebih Ya, parah adalah resiko itu menjadi non-deductible expense, menjadikan oke. biaya naik dan pajak kita naik 22%. Nah, ini yang harus kita hindari. Iya. Iya betul sih Bu, soalnya banyak kan misalnya transaksi-transaksi di perusahaan itu kami mengalami misalnya eh, apa kayak jasa-jasa itu karena jumlahnya kecil tapi kalau dikumpulkan juga banyak dan mereka tuh satu tidak mau memberikan misalnya KTP-nya walaupun misalnya kami mau menggross up-nya ya istilah mau jadi misalnya tidak kalau diberikan KTP kan otomatis 100% gitu ya. Iya, Tapi itu mereka tuh rata-rata tidak mau memberikan KTP-nya itu. Jadi akhirnya ya sudah kita masukkan ya memang misalnya kayak maintenance gitu ya misalnya ya sudah mau gimana tapi pas saya lihat di sini kok oh jadi nanti ini ya jadi non deductible jadi sedangkan di sini kan udah bener saya baca bila DE tetapi tidak dipotong PPh-nya maka pembetulan pada pemotongan PPh-nya iya iya, misalnya mereka akhirnya sering kita bilang ya sudah kalau memang mereka tidak mau memberikan KTP oke kami tidak akan servis di tempat ini lagi kita nyari ke tempat servis yang mau memberikan KTP kayak gitu kan nah itu baru mereka mau memberikan tapi kalau misalnya kita memang butuh dan ternyata mereka memang tidak mau memberikan KTP dan kebetulan jumlahnya besar, ini jadi dilema juga ya Bu ya, istilahnya betul, betul betul, nggak? betul, Seperti betul. itu Bu. Iya, betul. Karena memang seperti ini, Bu. Misalnya kita pun harus pembetulan SPT-nya, kita kan tetap memerlukan KTP-nya kan. Kita tidak bisa membuat bukti Iya, potong tanpa itu, kecuali AR atau iya, pemeriksa AR nih ya. Kalau pemeriksaan kita sudah nggak mungkin ini ya. Kalau pemeriksa AR mungkin mau kita setoran aja ya mungkin oke ya. Kalau kita sampai pembetulan, kita tetap perlu KTP. Sedangkan kalau kita bisa mm-mm, mendapatkan KTP dari awal kita sudah lakukan itu mm-mm, pemotongannya kan gitu ya, Bu ya. Ya mm-mm. mungkin ya seperti Iya itu, betul, tapi semoga saja sih ke depan tidak banyak ya kalau memang tidak iya, bisa kita memotong itu kan sebenarnya secara di lapangan tidak bisa dihindari. Nah, iya semoga itu tetap betul, jadi DE gitu Ibu. Cuma kalau memang kita harus iya membayar betul, PPh-nya ya di apa ya ditembak dari sisi PPh-nya gitu. Tetapi mungkin iya saya betul itu. memasukkan ini sebagai alert aja sih, warning aja bahwa Iya, ini bisa loh gitu. Ini bisa oke, dikenakan. ya, Ya. ya. Terima kasih Bu Terima kasih. Rina. Ya, Masih banyak yang mau Ya, tanya, jadi saya persilahkan ya, selanjutnya ya biar agak oke. cepat. Terima kasih. Pak Sugianto, silahkan Pak Sugianto. Halo Pak, selamat pagi Pak. iya Pak. Izin bertanya Pak. Saya agak geser ya, ini kan topiknya 3M. Tapi saya mau tanya terkait koreksi fiskal Pak. Ya. Jadi kalau kita bicara koreksi fiskal itu kan kita lihat dari komersialnya dulu ya Pak ya. Oke, dari komersial ini yang mau saya tanyakan adalah di poin investasi Pak terkait PSAK 71. Jadi di mana instrumen keuangan kita harus lakukan value, Pak. Fair value ini bisa mengakibatkan untung atau rugi ya Pak ya. Nah, kondisi pencatatannya metodenya adalah fair value to profit loss Pak. Jadi masuk ke komersial laba rugi Pak. Oke, di PP 94 tahun 2010 kalau nggak salah itu jika ada selisih antara investasi ya harga pasar dengan harga nominal itu dikoreksi fiskal ya Pak. Sepakat ya Pak, harga pasar dan harga nominal. Yang mau saya tanyakan, jika metodenya adalah absorb laba Pak. Jadi si induk mengakui laba si anak Pak. Jadi dia sepertinya kalau menurut saya sih tidak masuk di PP 94 tahun 2010 itu Pak. Labanya si anak diakui sebesar porsi induk. Jika dia laba, apakah dikoreksi fiskal? Kalau dia rugi, apakah dikoreksi fiskal juga, Pak? Terus kalau mengoreksi fiskal, dia naruh di SPT-nya itu di bagian mana, Pak? Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Bu Rina, silahkan coba dijawab. Ini ya Pak, apa? Mungkin begini ya. Dalam tataran langsung seperti ini saya kurang ini ya, kurang ini soalnya saya perlu cek masing-masing pasalnya. Jadi mungkin di kasus ini kita keep dulu, nanti saya akan baca dulu peraturannya supaya tidak ini ya.
supaya pas gitu ya Pak ya. Ya ini sudah saya catat, mungkin nanti kalau memang kita bertemu lagi di ini ya komunitas paham pajak, kita lanjutkan di situ. Soalnya saya tidak yakin sebelum membaca bunyi pasalnya. Saya juga, tetapi saya bisa tambahkan sedikit mungkin ya, tapi saya tidak yakin. Yang Bapak bahas dasarnya kan PP 94 2010. Kemudian penerapannya ini mirip seperti kerugian selisih kurs. Kalau seumpama ada selisih keuntungan maka diakui penghasilan, kalau ya kerugian. Begitu juga dengan cadangan piutang yang nyatanya tidak dapat tertagih di PMK 207 2015 dan PMK 219 2012, bahwa jika ada pembebanan cadangan piutang yang tak tertagih itu, kalau pencadangannya lebih nanti akan diakui sebagai keuntungan, tetapi kalau nanti pencadangannya kurang akan diakui sebagai kerugian, maksudnya dibebankan. Jadi kalau saya belum bisa memastikan apakah ini sama dengan investasi yang Bapak maksudkan itu, tetapi kalau prinsipnya sama berarti ya seharusnya seperti itu, bahwa atas keuntungannya akan diakui sebagai keuntungan, tetapi jika ada kerugian diakui sebagai kerugian. Tetapi saya tidak bisa jawab dengan pasti. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang mau menambahkan. Kalau belum, mohon maaf di hold dulu ya Pak ya. Kita kasih kesempatan buat yang lain, nanti bisa kembali lagi kalau Bapak masih dirasa ada yang mau disampaikan lagi. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak. Heeh. Saya kasih kesempatan Pak Susilo Priyandoyo dari PT BPR Kreo Lestari ya Pak ya. Tadi BPR juga diawasi OJK ya Pak, sesuai per OJK 62 2020 yang paling baru betul ya Pak ya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Iya, Terima kasih Pak tambahannya. ya Mas Raika ya sama Bu Lina ya. Terima kasih banyak. Saya sangat senang sekali ikut grupnya Pak Raika ya. Saya nggak paham pajak, sekarang paham pajak. Walaupun saya nggak sempat baca dengan kesibukan saya, tapi saya nggak pernah delete. Kalau saya nganggur gini saya baca. Hari ini juga Bu Rina juga sangat mudah dipahami untuk menjelaskannya karena juga dikasih contoh-contoh, bahkan Pak Raika seperti gayanya bahwa langsung dikasih contoh hitungan Excel-nya gross up, jadi nggak awang-awang buat orang yang tidak terlalu paham pajak tadi, jadi lebih mudah. Ya memang Bu Rina kalau BPR Bank Perkreditan Rakyat dulu, sekarang Undang-Undang Nomor 4 tentang P2SK pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang Februari 2023 ya keluar itu namanya Bank Perekonomian Rakyat. Ya nanti bisa melantai ke bursa efek dan segalanya lah ya. Itu menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 98 ya, pengganti Nomor 7 tahun 92 itu BPR adalah bank juga diawasi OJK. Oke. Ada sih sebenarnya beberapa pertanyaan yang tadi juga saya udah chat juga. Kan tadi nyinggung tentang biaya training ya. Kalau di dalam POJK itu bank baik BPR maupun bank umum kan diwajibkan untuk membentuk cadangan biaya pendidikan 5% dari total BTK tahun lalu. Kalau 2002 ada BTK-nya adalah 10 miliar ya berarti ya 5%-nya, berarti tahun 2023 ya harus ada itu. Dicadangkan dan sudah langsung beban dan memang harus dihabiskan. Kalau nggak dihabiskan, kalau aturan yang dulu di-store ke OJK gitu ya lah, itu apakah wajar atau tidak, kan tadi kewajaran dijelaskan kan itu. Kalau di POJK-nya diwajibkan, apakah itu wajar? Memang kita wajib gitu. Selama POJK-nya ngomong minimal 5%, oke kita 5% aja lah, apakah wajar? Kalau lebih ya mungkin nggak wajar. Itu yang pertama. Yang kedua memang tentang pencadangan, kalau industri perbankan kan mungkin beda ya kan, diatur OJK secara ketat. Karena itu juga diatur di POJK nomor 33 tahun 2018 tentang kualitas aktiva produktif ya. Itu memang sangat diatur ya. Kan memang kalau di industri perbankan kan ada, kalau kita sebut itu kolektibilitas lah, 1 lancar, 2 dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dan itu sudah ditentukan kapan jadi kurang lancar, kapan jadi DPK, kapan jadi macet, kapan jadi diragukan. Dan itu pencadangannya juga diatur sangat ketat sekali untuk beban pencadangannya, PPAP istilahnya lah ya. Nah nanti malah akan dirubah untuk BPR itu PSAK
etap jadi EP ya. Jadi nanti itu pakai impairment seperti bank umum yang dulu yang pas PP biasa kali 55 gitu kan, penurunan cadangan CKPN gitu kan. Itu kan udah diatur gitu ya. Nah, mungkin saya juga nggak memahami, tapi ada perbedaan juga kalau nggak salah di PMK 207 ya 2015 sama apa yang tadi barusan disebut sama Mas Raica juga gitu. Nah kalau kita sudah membentuk cadangan persis lah, tidak lebih tidak kurang sesuai POJK lah, apakah itu akan sesuai dengan PMK gitu kan. Itu kan ada teman-teman tuh, saya nggak tahu persis, terus terang aja ada yang dikoreksi pajaknya tentang pencadangan sehingga ada kekurangan bayar pajak sampai ratusan juta segala. Itu pertanyaan saya sih tentang dua hal itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Raica dan Bu Rina. Silahkan Bu Rina. Oh, Bu Rinanya sedang ini ya. Baik, saya bantu jawab. Saya mohon izin tidak terlalu mendalami tentang per OJK tentang 5% dana minimum untuk biaya pendidikan itu ya Pak ya. Kok seperti APBN ya, UU APBN 20% untuk pendidikan, 5% untuk kesehatan dicadangkan gitu. Tetapi saya bantu jawab sepengetahuan saya terkait dengan perpajakan. Kalau yang biaya pendidikan tadi kembali lagi ke UU pajak, bisa masuk ke yang pasal 6 ayat 1 huruf G, beasiswa, magang, pelatihan. Nanti ada aturannya lagi yang di bagian Permendik 2020 tentang pendidikan itu seperti apa dan lain-lain ya. Pastinya ada ketentuan-ketentuan yang mengatur, tidak serta-merta biaya pendidikan seperti apa yang bisa dibebankan. Jadi harus ketentuan formal atau substansinya harus masuk juga di ketentuan yang mengatur perpajakan. Kalau yang di bagian pencadangan piutang tadi, seperti yang saya katakan, secara umum diatur di PMK 207 2015. Tetapi secara khusus yang Bapak bilang tadi, di PMK 219 tentang pencadangan untuk bank, asuransi, lembaga keuangan, dan lain-lain. Ini coba saya share ininya ya. Pencadangannya berapa kan diatur ya, yang lancar berapa, yang tidak lancar, kurang lancar berapa, detail aturan-aturannya itu. Jadi nanti bisa dibaca di sana. Kalau bank biasa, kalau tidak salah, yang lancar 1%, kemudian kurang lancar 5%, 10%, 15%, sampai 100%. Demikian juga BPR. Jadi karena itu metode, kalau untuk bank, asuransi, dan lain-lain diperbolehkan bahwa pencadangan tersebut termasuk untuk biaya limbah atau apa, karena keniscayaan itu akan terjadi untuk bank, dana rebuisasi, pertambangan itu akan terjadi. Maka pengaturan khusus yang Bapak maksudkan ini di PMK 219/2012 mengatur boleh pencadangan untuk bank, asuransi, anjak piutang, dan lain-lain itu untuk pencadangan itu sebagai biaya, tetapi wajarnya tidak boleh. Wajarnya adalah kembali lagi ke substansi UU itu, bahwa pencadangan itu benar-benar harus sudah dibebankan dan ada syarat-syarat yang menyertai, sudah ditagihkan sampai upaya terakhir dan lain-lain. Itu harus dipenuhi. Jadi sedikit ada pemisahan atau irisan mana yang diatur menurut bank, mana yang diatur secara umum biasa. Kira-kira itu. Sepertinya Bu Rina ada masalah ya. Oke, kalau gitu. Ya Pak, sorry saya lanjut pakai HP. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, Pak. Mungkin lanjut ini ya, yang lain biar ada kesempatan yang lain juga. Mbak Nurtias, silakan. Ya, Mas Reka dan Mbak Rina, terima kasih banyak sebelumnya ya atas banyak pemaparan materinya. Saya mungkin sedikit mau melanjutkan tadi yang soal biayanya di gross up ya. Iya. Kalau misalkan dalam konteks pembuktian ya, dokumen transaksinya misalkan dari sisi penerima penghasilan itu dia mencantumkan, contohnya tadi misalkan kan 1 juta, jadi DPP-nya jadi berubah tadi ya yang dibebankan ya. Nah kalau misalkan nanti bukti dokumennya itu misalkan tetap 1 juta gitu, nanti dalam konteks misalkan pemeriksaan kan yang dicek kan buktinya misalkan ya, ternyata 1 juta. Nah untuk memenuhi perhitungan DPP baru tersebut, apakah kita membutuhkan dokumen tambahan?
Nah, itu pertama itu ya. Yang kedua itu bagaimana kemudian jika atau kita menemui si pemberi jasa itu dia tidak memberikan semacam ya invoice lah. Ya intinya tidak ada tagihan lah ke perusahaan gitu ya. Kadang-kadang ada nih kecil-kecil tapi suka banyak gitu, Mas Rika ya. So, Mbak Rina mungkin minta tolong masukannya. Mungkin itu dari saya. Ya, saya izin jawab sebentar. Habis ini Bu Rina ya Bu ya. Dokumen awalnya untuk Bapak menerima tagihan biasanya kan invoice ya. Invoice-nya kalau untuk ini kan akan tertulis 1 juta, bukan 1.024.08. Betul ya Bapak ya? Nah, yang Bapak tanyakan gimana nanti pembuktiannya itu beban servisnya. Eh, Kalau Bapak bisa berkomunikasi, Bapak bilang untuk buatkan invoice senilai dengan DPP yang baru itu, bahwa itu termasuk kas yang ingin dia terima dan akan saya potong PPh sesuai ketentuan senilai segitu. Oleh itu nanti pembuktiannya akan clear. Tetapi kalau tidak bisa bagaimana? Kalau tidak bisa ya terpaksa invoice yang senilai 1 juta itu tadi Bapak simpan dan bayar, tetapi untuk DPP yang baru Bapak buatkan baru. Ketika nanti diperiksa Bapak bisa jelaskan atau argumen bahwa kejadiannya seperti itu, tetapi tetap sesuai ketentuan pemotongan PPh. Saya carikan pemotongannya yaitu dengan di gross up beban servisnya, maka jadi segini PPh yang saya potong dan saya setorkan menjadi segini. Ya. Bagi orang pajak ini ketentuan ini seharusnya tetap terpenuhi, tidak ada kerugian sama sekali bagi negara. Bahkan PPh-nya yang mungkin kira-kira tadi 20 sekarang jadi 20.408. Seharusnya bagi orang pajak juga itu tidak ada hal yang merugikan, seharusnya bisa. Tetapi kalau nanti sampai masih ada yang diperdebatkan ya mungkin ada Bu Rina yang bisa ditambahkan. Ya, izin Pak menambahkan. Jadi seperti apa ya, dunia usaha dengan pajak itu agak berbeda ya, karena di lapangan hal-hal yang tidak ideal gini seperti ini banyak. Jadi hal-hal yang nggak ideal, harusnya idealnya adalah di invoice adalah 1 juta, DPP PPN 1 juta, misalnya seperti itu ya kalau ada PPN-nya ya Pak. Terus kemudian orangnya juga dipotong 2% bersedia gitu. Jadi dari situ terus kemudian kita punya NPWP untuk pemotongan dan sebagainya ya, jadi lengkap. Jadi tapi dalam prakteknya hal-hal yang ideal seperti ini kadang-kadang tidak bisa kita capai. Ya mungkin yang mana-mana yang bisa kita capai dulu ya. Misalnya saya setuju harusnya kalau gross up itu kan invoice-nya ya harusnya dengan nilai gross up, PPN juga nilai gross up. Tapi akhirnya kita ganti lagi dong semua, kayak kita yang mengganti gitu. Jadi kalau menurut saya sejauh ini aja ya, sejauh batas kita bisa berupaya supaya kita comply. Tapi ya memang harus kita hadapi nanti kalau memang di-challenge karena memang keadaan tidak sempurna ini. Jadi intinya kalau menurut saya secara ini ya akan saya coba kepada supplier untuk comply sesuai peraturan. Kalau tidak, kita jalankan dengan resiko. Jadi mungkin ya bebannya akan tidak sama antara invoice dengan penjurnalan kita. Kita tidak mengupayakan apa ya invoice baru atau begitu ya, mungkin kita kalau memang bisa ya kita upayakan ada tempelan invoice lagi dari kita begitu ya. Seolah-olah menjadi 1.020.000 seperti itu. Mana-mana yang kita bisa capai lah di lapangan itu. Demikian Pak. Terima kasih. Saya mohon maaf, saya setelah ini tidak bisa terlalu lama karena saya mau mengantar istri ke dokter. Jadi silahkan kalau nanti masih mau lanjut diskusi, dilanjut dengan Bu Rina ya. Ini saya akan selesaikan sebisa saya. Saya akan bantu jawab pertanyaan di chat. Sambil ini saya persilahkan untuk yang selanjutnya Bu Juliana Christine. Betul ya, Bu Juliana Christine, silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Jika belum, saya next tadi ke ada yang turun juga ke Mas Aidil Henry, silakan. Halo. Silakan, Pak. Ya, halo. Ya, terima kasih. Jadi kami
setiap bulan itu selalu mencadangkan, bukan mencadangkan ya, melakukan accrue atas target pemenuhan pembelian dari customer, ya kan? Nah, ketika mereka beli mencapai target, mereka akan diberikan berupa insentif lah, berupa insentif. Nah, insentif yang kita berikan ini adalah kepada perusahaan, anak-anak perusahaan dari suatu grup gitu, ya kan? Terus berarti kan tiap bulan kita lakukan accrue atas insentif pencapaian penjualan di customer. Nah, berjalannya waktu, ternyata perusahaan-perusahaan anak grup ini tidak mau menerima insentif, ya, tidak mau menerima bukti potong PPh, ya kan? Sedangkan kita sudah melakukan accrue biaya nih, ini kan terkait dengan deductible expense kita nih. Nah, pada saat berjalannya waktu ternyata bukti pajaknya atau insentifnya itu dialihkan ke induk perusahaannya, itu ke induk perusahaan dari anak-anak grup ini. Nah, kami agak bingung juga ya. Satu sisi kita tetap menjaga customer kita, satu sisi juga mereka menuntut bahwa insentifnya ini tetap dibayarkan, tetapi bukan ke perusahaan, ke anak-anak perusahaannya, tetapi ke induk perusahaannya. Nah, kami berinisiatif, ya sudahlah kalau memang itu merupakan induk dari perusahaan, dari anak-anak perusahaan tersebut, bikin surat pernyataan, surat keterangan bahwa insentif itu akan dibayarkan kepada induk perusahaan. Nah, pertanyaan saya, apakah biaya-biaya yang saya sudah lakukan accrue atas insentif anak perusahaan itu masih bisa diakui atau tidak ya? Itu saja pertanyaannya. Silahkan Bu Rina ditanggapi. Sorry Pak, yang saya catat tadi itu masih accrue ya, jadi belum pembayaran, demikiankah? Ya, masih accrue. Ya, masih Oh, accrue. kalau accrue dia enggak DE berarti ya Pak? Ya, accrue kita kan masih sepanjang DE dulu ya. Kita bayarnya kan setelah mereka mencapaikan target, biasanya 3 bulan berikutnya baru kita bayarkan. Nah, pas saat 3 bulan berikutnya kita mau bayarkan, si anak perusahaan ini nggak mau karena ada perintah dari induk perusahaannya. Jadi jangan ke gue deh, ke induk perusahaan aja gitu. Nah, padahal kan kita deal-dealnya antara kita sama anak perusahaannya itu gitu. Iya, kalau menurut saya sih ya ini sama ya seperti tadi kejadian di lapangan tidak kadang tidak ini ya tidak selaras dengan peraturan gitu. Ya. Yang seperti ini kan kita itu mempunyai hubungan dengan anak, tidak ada hubungan dengan induk. Tiba-tiba kita mentransfer induk itu atas judul apa? Itu kan tidak ada ya Pak ya. Jadi mungkin ya sebaiknya sih ini mungkin susah juga, ya tetap kita akan mentransfer ke induk karena memang kita bertransaksi dengan dengan anak, karena kita memang bertransaksi dengan anak. Dalam kaitan nanti anak itu mentransfer ke induk itu internal mereka, agak mau berbahaya juga bagi mereka pada saat tiba-tiba induk menerima pendapatan, padahal dia nggak ada ini ya, mendapatkan uang gitu ya, padahal dia tidak ada uang dari kita itu akan berjudul apa di perusahaan induk, akan dicatat sebagai apa? Pendapatan diskonkah? Padahal tidak ada penjualan ke kita, kan juga berbahaya juga bagi induk gitu. Mungkin hal seperti itu kalau memang mungkin kita akan usulkan sebuah skema, ini berbahaya loh buat Anda gitu. Mungkin yang seperti itu mungkin induk tidak ini Pak, tidak jadi menggunakan skema itu gitu. Ya, tadinya kan kita sudah usulin ya bahwa ini haknya anak perusahaan untuk mengkreditkan. Kan kita terbitin bukti potong WPH 23, bisa dikreditkan oleh anak perusahaan, ya kan? Kalau ke induk nggak ada hubungan, ketika ada insentif berarti ada beli dong. Ketika nggak ada beli, kan kita nanti bukti potongnya adalah insentif penghargaan. Nah, satu sisi kan kita juga nggak mau kehilangan customer juga, ya udah bikin surat pernyataan aja bahwa insentif akan diberikan ke induk perusahaan atas nama anak-anak perusahaan PT A, B, C, D gitu. Jadi nanti kita ketika diperiksa pajak kita akan jelasin kan kita sudah melakukan accrue
atas insentif PTA anak perusahaan tersebut. Pada saat kita bayar, ternyata nggak bayar ke anak perusahaan, kita bisa menggunakan dari surat pernyataan atau surat keterangan ya. Kemarin saya mintanya surat pernyataan sih. Artinya kalau surat keterangan agak lemah ya, kalau surat pernyataan itu kan di atas materai ya, gitu. Jadi kedudukan Iya, hukumnya betul Pak. jika kita ngeluarin duit, jelas itu sebagai tanda pernyataan dari perusahaan induk gitu. Iya. Ya mungkin sejauh ini yang dilakukan Bapak ya sudah ini ya Pak ya, sudah apa ya, sudah sesuai, artinya kita tidak mungkin melepas customer hanya untuk supaya comply di pajak gitu ya. Mungkin memang betul-betul harus ditimbang sejauh mana resiko di pajak, sejauh mana resiko kehilangan offset begitu ya. Mungkin dengan adanya surat, walaupun menurut saya surat sih tidak ini ya, surat pernyataan bermeterai itu hanya nanti kalau misalnya ada sanksi itu mungkin nanti bisa ditagihkan kepada perusahaan lawan, mungkin seperti itu. Tapi di pajak mungkin itu kan sudah menyalahi secara rule gitu ya. Jadi mungkin surat pernyataan ini tidak dipakai, tapi mungkin siapa yang akan menanggung mungkin seperti itu ya. Itu aja Iya, sih Pak mungkin ya. iya. Sudah menurut saya sudah cukup sudah cukup baik pertimbangan Bapak bahwa sisi operasional tidak boleh tertahan karena ada masalah di pajak ini, mungkin seperti itu. Ya, buat masukan bagi teman-teman aja. Ya. Bu Rina, saya Pak, ya, mohon terima izin, kasih. saya harus pamit dulu karena saya ada keperluan. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada salah. Jika masih mau dilanjutkan, silakan Bu Rina, tetapi mohon izin saya harus pamit dulu. Nanti Bu Rina boleh handle atau ditutup. Saya izin harus pamit duluan. Saya ucapkan Iya, terima iya, kasih, baik. mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih, Iya, selamat. iya. Terima kasih Pak Ya, Reka. terima kasih. Iya. Oke, Bapak Ibu, karena waktu juga sudah pukul 12, ya seperti memang sudah dijanjikan Pak Reka, beliaunya ada waktu sampai pukul 12. Apakah ini dapat sementara kita akhiri, nanti kemudian kita lanjut di grup WA-nya Pak Reka, demikian. Untuk pertanyaan mungkin langsung bisa disalin ke grup. Bisa nggih Bapak Ibu, kita akhiri. Saya juga ada ini ya, di pukul 12 saya juga sudah ada janji. Nggih. Baik, terima kasih Baik, Bu. Bu Rina, Iya, terima kasih. terima kasih banyak untuk Ya.